Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Governance Digital, yaitu Ibu Dr. Ayuning Budiati, MPPM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis tahap e-governance website resmi Untirta, yaitu Siakang. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desi Payung dengan NIM 666-1240-230 dari kelas 4C. Baik, kita akan langsung masuk saja ke materinya. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tahapan e-governance pada website resmi Untirta yaitu Siakang, di mana ada tahap informasi, lalu tahap komunikasi, lalu ada tahap transaksi. Website resmi Untirta sendiri merupakan bagian dari implementasi e-governance yang bertujuan untuk memberikan layanan digital kepada mahasiswa secara efektif, efisien, dan transparan. Kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Untuk tahap yang pertama, yaitu tahap informasi. Pada tahap informasi, website Untirta telah menyediakan opsi bahasa Inggris. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna internasional dalam mengakses informasi serta memperluas jangkauan komunikasi. Dengan adanya fitur ini, pengguna dari luar negeri dapat memahami informasi akademik dengan lebih mudah. Dan juga mahasiswa dapat lebih bisa belajar mengenai bahasa-bahasa asing. Pada tahap ini juga, website juga menyediakan informasi kontak yang jelas, termasuk kontak Upatik. Selain itu, penggunaan hypertext dan juga hyperlink memudahkan pengguna dalam menavigasi halaman dan menemukan informasi dengan cepat. Untuk tahap yang kedua, itu tahap komunikasi, di mana tersedianya informasi. Upatik sebagai pengelola Siakang Tirta berperan aktif dalam menanggapi keluhan dan masukan mahasiswa dengan cepat, yaitu dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Melalui komunikasi yang responsif dan jelas, mahasiswa yang mengalami kendala dalam mengakses sistem Siakang dapat memperoleh arahan serta solusi yang tepat. Berikut bukti foto di mana Upatik sangat cepat merespon dari keluhan mahasiswanya. Baik, untuk tahapan yang ketiga yaitu tahapan transaksi. Pada tahap transaksi, website sudah mendukung aktivitas yang lebih kompleks seperti pembayaran secara online. Ketersediaan tautan pembayaran melalui bank yang memudahkan mahasiswa dalam melakukan transaksi akademik tanpa harus datang langsung ke kampus. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan keamanan transaksi yang bertujuan untuk melindungi data pengguna dari risiko penyalahgunaan atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sudah mulai mengarah ke digitalisasi secara menyeluruh. Baik, pada saat ini terdapat mind map pragmatasi untuk mengatasi digital divide di Indonesia. Digital divide adalah kesenjangan antara masyarakat yang sudah memiliki akses dan kemampuan digital dengan yang belum, terutama daerah terpencil. Solusi pertama adalah literasi digital dan pendidikan, yaitu melalui kurikulum berbasis digital, seperti pelatihan guru dan juga siswa, serta edukasi masyarakat agar mampu menggunakan teknologi dengan baik. Lalu yang kedua, infrastruktur dan juga akses, seperti pemerataan jaringan internet, penggunaan satelit untuk daerah terpencil, serta penyediaan WiFi gratis dan listrik di desa. Untuk yang ketiga itu perangkat terjangkau, dengan adanya subsidi, perangkat bekas berkualitas, dan juga produksi lokal agar masyarakat bisa memiliki akses ke teknologi. Keempat, pemberdayaan ekonomi digital, seperti mendorong UMKM go digital, pengembangan startup lokal, dan juga pelatihan keterampilan digital. Kelima, kebijakan dan juga regulasi, yaitu peran pemerintah dalam memberikan insentif, mengatur dana desa, serta menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Sebagai kesimpulan, penanganan digital divide harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari satu aspek, agar transformasi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu analisis prinsip-prinsip EGOV Bell and Ross, di mana terdapat prinsip-prinsip EGOV, lalu ada permasalahan Siakang, lalu juga ada rekomendasi Siakang. Kita akan bahas satu persatu. Untuk prinsip yang pertama itu prinsip simple. Berdasarkan prinsip simple, website dirancang dengan tampilan yang cukup sederhana dan juga terstruktur. Menu seperti KRS, nilai, jadwal, dan juga data siswa sudah tersusun dengan jelas. Hal ini memudahkan mahasiswa dalam mengakses berbagai layanan hanya dalam satu sistem, sehingga meningkatkan efisien. Lalu prinsip yang kedua itu prinsip transparan. Dari sisi transparansi, website menyediakan informasi akademik secara terbuka seperti nilai, jadwal, dan juga status registrasi. Website juga dapat membantu mahasiswa dalam mengakses data
dengan langsung dan juga tanpa perantara. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Lalu prinsip yang ketiga itu prinsip kecocokan. Pada prinsip ini, fitur menyediakan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik mahasiswa dan juga dosen. Contohnya adalah pengisian KRS, akses nilai, dan juga informasi akademik lainnya. Selain itu, sistem dapat diakses kapan saja sehingga memberikan fleksibilitas dalam penggunaannya. Meskipun sudah cukup baik, masih terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi. Seperti yang pertama, website sering mengalami error sehingga tidak dapat diakses. Yang kedua, pengguna sering mengalami gagal login. Lalu yang ketiga, server sering down, terutama saat jam sibuk, seperti pengisian KRS. Lalu yang keempat, adanya risiko keamanan sistem yang dapat menurunkan kepercayaan pengguna. Lalu yang kelima, sistem yang belum stabil sehingga mengganggu aktivitas akademik. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem masih perlu pengembangan lebih lanjut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan kapasitas server terutama pada saat jam sibuk. Lalu yang kedua, memperkuat sistem keamanan untuk mencegah peretasan. Lalu yang ketiga, meningkatkan keandalan sistem agar tidak sering error. Lalu yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala berdasarkan feedback pengguna. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan sistem Siakang dapat menjadi lebih stabil, aman, dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa website Untirta telah mengimplementasikan e-government dengan cukup baik, terutama pada tahap informasi dan juga tahap transaksi. Namun, masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki agar layanan menjadi lebih optimal. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.